Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru Indonesia yang berjudul Adagium. Filmnya ini disutradarai oleh Rizal Mantopani, terus dia juga menulis juga di sama Titin Watimena ya. Sini cast-nya ada siapa aja? Ada Pangeran Lantang, ada Angga Asriviana, ada Jihani Almira, Mike Lukok, terus ada juga Tengku Rifnuwikana, ada Denis Adiswara. Ada Frans Muhede loh tadi. Adagium bercerita tentang persahabatan 3 orang, yaitu Bian, Arga, dan Alenda. Dan ternyata terjadi cinta segitiga ya. Iya, cinta segitiga. Terus Bian ketahuan pacaran sama Alenda. Melihat itu, kemudian Arga memutuskan untuk bergabung dengan Bela Negara. Komcat ya, Komcat. Dengan Komcat, kompensasi cadangan. Iya, gitu. Terus suatu hari Alenda diculik. Iya, dan akhirnya mereka harus menyelamatkan Alenda dari penculikan yang bisa menghancurkan presiden. TNI akhirnya membuat film juga dan memperkenalkan kalau di sini bakal ada komponen cadangan. Jadi mungkin mau menginspirasi anak-anak muda untuk bergabung atau mungkin nanti pada saatnya ada isu atau ada kebutuhan untuk bela negara. Ini gambarannya lah. Iya, ini gambarannya. Kalian akan dibutuhkan untuk ya nanti dibina dulu kayak gitu. Latihan. Mungkin kalau di Korea ini Wamil ya. Iya. Untungnya ini case-nya pada baru. Jadi lumayan fresh aja kita, jadi nggak lihat yang itu lagi. Iya, nggak lihat yang itu lagi. Dan untuk film yang emang temanya TNI, terus kayak si Arganya tuh cocok banget ya. Dia jadi perwira. Gestur ya. Iya, jadi tentara selain isunya yang emang pencitraan TNI ya, biar para warga muda mempunyai perasaan untuk membela negara. Di sini sayang sekali naskah filmnya seperti ditulis baru draft 1 ini ya. Kalau kalian nonton tuh kayak dialog iklan pemerintahan. Terlalu banyak konflik dan fokusnya jadi kemana-mana nggak sih? Pertama katanya persahabatan, ada cinta segitiga, terus melebar lagi ada ancaman sama Indonesia ya negara ini. Terus pesan-pesan dari dari TNI-nya gitu. Jadi kayaknya mana sih yang sebenarnya harus kita fokusin? Kalau mau mengedepankan action ya mungkin Rizal Mantopani bisa langsung aja ditiru kayak film-filmnya Gerard Butler ya yang langsung yang gimana caranya dia melindungi presiden. Kalau Amerika mempropagandakan militernya tuh enak aja gitu, nggak kayak gini harus kamu ayo bela negara gitu, nggak ada gitu. Kayak ibunya si Arga aja, ayo kamu sebelum mama meninggal mama. Terus itu ada idenya gitu kan, kayak ibunya bilang setelah menyelamatkan ibu, sekarang saatnya ibu pertiwi gitu. Iya, pokoknya semuanya tuh ujug-ujug kenapa harus masuk ke tentaranya aja, nggak ada alasan gitu, nggak ada. Sih. Iya, aku juga ngerasanya kayak jadi hiperbola nggak sih? Walau kita tuh nontonnya kayak terlalu banyak perkataan secara verbal yang ngajakin banget buat masuk, buat ngebela negara. Dan itu kan harusnya kesadaran secara organik ya, maksudnya harusnya secara alamiah gitu. Itu tuh kita nggak dapet gitu. Di sini tuh kayak emang iklan pemerintahan aja. Musiknya terlalu banyak banget di setiap scene ada musik gitu. Dan kadang-kadang musiknya terlalu bersemangat. Dan tidak match dengan scene-nya gitu. Jadi aduh, itu ganggu sih menurut aku. Iya, bukannya memperbagus film. Tapi sebenarnya musiknya bagus, cuman terlalu berlebihan dan kadang nggak tepat aja. Kalau di film Hollywood ya, montase saat si Arganya latihan tuh kayak berasa berat banget gitu. Di sini tuh kayak emang dokumentasi si TNI lagi latihan aja. Sengaja cut-nya tuh kayak beneran enak gitu. Kita nonton juga nggak ngerasa kayak pingin ya. Perjuangannya tuh ya udah aja. Kayak perjuangannya kayak kamu misalkan di kantor ada outbound gitu. Nungguin relevansi antara judul film dan ceritanya. Jadi nunggu mana ini Adagiumnya tuh sebelah mana. Ternyata Adagium itu kan dalam KBBI artinya peribahasa. Terus ada tuh di mana Alenda sama bos yang teroris itu lah ya. Perang peribahasa mereka, yang satu pakai bahasa Latin, yang satu pakai bahasa Jawa. Itu ternyata ya. Kayaknya itu juga ditambahin aja lah supaya masuk ke judul nggak sih? Kayak baru oke, kita buat film nih, nanti karakternya ini ceritanya gini-gini, ya udah syuting gitu. Kayak nggak dipikirin dibuat seproduksinya bener gitu kan. Kalau sayap-sayap patah tuh masih well prepared. Orang sukanya ada ini nih. Jadi kayak penggunaan presidennya. Kan diperankan oleh orang lain, nggak mencoba untuk mirip dengan presiden. Beda banget bahkan presiden sekarang gitu. Dan di sini tuh kayak
bagusnya kan kalau di Hollywood juga kan presidennya ya diperankan aja sama orang lain, tapi sayang tidak berasa wahnya si presidennya gitu. Keamanan Bapak tuh sekarang terancam. Iya, terancam. Terus tiba-tiba ada gempa. Oh, tapi saya harus tetap datang ke gempa. Terus, sama aneh banget sih pas dia yang di pesawat itu. Iya. Kok aku sebagai penonton tidak merasa khawatir ya? Maksudnya harusnya sebagai film yang mengancam presiden gitu, negara kita, harusnya dilibatkan untuk secara emosi khawatir. Itu enggak sih, ya udahlah aku nontonnya kayaknya baik-baik aja gitu dan benar gitu. Nggak tahu dicelakainnya seperti apa presiden ini tuh. Saya tidak tahu suasana di pesawat presiden RI-1 tuh gimana. Tapi di sini tuh kayak ya presiden aja sendiri, masa nggak ada timnya apanya seenggaknya. Iya. Membandingkan mungkin dengan film luar kan, kalau pas pertemuan yang presiden sama TNI ini seenggaknya ada presidennya tuh nggak sendiri, ada penasehat atau siapa yang bisa. Pak, tapi kita ya seenggaknya ada perdebatan dulu deh, gimana nggak harus presidennya menentukan sendiri, seenggaknya kan ada masukan dari sini tapi tidak bisa. Terus kita kayak tetap diperdebatkan dulu, gimana diskusi-diskusi ya. Di sini tuh jadi kurang sayang, jadi nggak wah. Padahal kan ini menampilkan presiden, tapi memang adegan wahnya tuh pas penyergapan itu lumayan. Oh gitu. Iya, aku suka sih itu lumayan. Kayak yang ngeluarin submarine, terus kayak di dalam air gini, terus mereka muncul, terus itu cukup tegang ya. Iya, terus helikopter, ya itu bagus. Itu bagus. Tapi sayang sisanya tidak. Kayak adegan pembunuhan satpam, kayak ada apaan tuh? Iya, itu banyak celetukan yang apa sih gitu? Sampah sekali ya. Misalnya kalian bilang apaan tuh? Tiba-tiba ditembak-tembak. Kalau yang film dulu tuh yang polisi itu tuh kerasa banget nggak sih? Iya. Si ininya intensnya kayak pas ngebunuhnya, pas perangnya atau saat ngelawan tuh. Ada institusi ingin membuat film tentang institusinya mungkin, jadi agak dipikirkan lagi ya. Kayak seenggaknya dibaca dulu skripnya gitu. Oke, lanjut aja ke skornya nih dari film Adagium. Dari aku 4/10. Iya, dari aku juga 4 ya. Soalnya emang TNI itu punya banyak fitur yang bisa di-capture gitu di film ini, tapi sayangnya tidak digunakan. Iya, padahal itu kan kayak pas penyergapan itu lumayan. Itu terus pas cara mereka menampilkan yang itu ada footage yang TNI. Di akhir ya? Kan itu lumayan sebenarnya, tapi ya tidak digunakan. Kalau nggak terlalu banyak tuh, pesan-pesan masyarakatnya di akhir aja dikasih tuh kayak wah lebih. Iya, tapi yang di akhir juga pesan-pesan bela negaranya. Gitu, waduh, kok gitu sih. Iya sih, mungkin kesannya yang dramatis tapi jadinya hiperbola. Silahkan tonton sendiri di bioskop ya dan rasakan sendiri pengalamannya gimana menonton Adagium ini. Apakah mungkin Adagium? Adagium. Jadi bahasa Sunda. Kemarin nonton yang Sayap-Sayap Patah dan berharap bisa dapat feel yang sama atau lebih mewah dari itu, ya harap diturunkan ekspektasinya ya, karena emang nggak segitunya. Jadi silakan ditonton di bioskop ya. Ini menurut penilaian kita saja ya. Dan ini kita ngomongin filmnya tidak mengomongkan institusinya ya. Harap diingat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.